Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafid Fadliku dengan 0566463665. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah struktur data. Baik, jadi di sini itu soalnya sudah saya buka ya. Itu soalnya adalah seperti ini. Buatlah program Java yang mengimplementasikan struktur stack dengan metode LIFO menggunakan 8 integer. Dan ada 2 soal lagi. Yang kedua ini menggunakan metode VIVO dan struktur data Q. Lalu yang ketiga adalah metode untuk melakukan quicksort. Jadi kita akan mulai saja untuk mengerjakannya. Jadi untuk mengerjakan tugas kali ini saya akan menggunakan NetBeans sebagai IDE. Baik, untuk soal yang pertama tadi kan kita disuruh membuat metode LIFO dengan struktur data stack. Kita langsung mulai saja. Untuk ini sebelumnya sudah saya siapkan file-file yang akan digunakan. Kita mulai membuat modelnya dulu. Kita ini akan memanggil stack yang sudah kita panggil di plugin. Lalu kita inisialisasi datanya. Kita akan menggunakan array. Nanti kita akan melakukan perulangan ya untuk melakukan datanya. Ini data put saja. Kita akan langsung buat isinya. Tadi dikatakan adalah minimal 8 data integer. Jadi ada 8 data. Kita buat terserah ya, ini bisa 12 channel 3 4 7 8. Berarti sudah ada data inputnya ya. Kenapa ada error? Sepertinya tadi ada typo ya dalam penulisannya. Sudah ada 1, 2, 3, 4, 7, 8. Sudah ada 8 data. Baik, langsung kita lanjut untuk proses push datanya. Ini karena di sini tampilkan proses push dan pop serta isi teks belum dan sudah proses pop. Jadi di sini kita akan melakukan sistem pop
print. Ini seperti proses masukkan data push. Baik, di sini kita akan melakukan perulangan for integer data input change data input thread. Nah, di sini akan menggunakan push ya untuk memasukkan data dalam variabel data ini. Jadi kita akan memanggil variabel ini. Kita ingin memasukkan data input ini ke dalam stack. Kita akan memanggil stack sama dengan push data. Maaf, menggunakan titik ya, bukan sama dengan stack. Lalu di sini bisa kita beri teks lagi sebagai print line sebagai teks untuk mengetahui apa yang sudah di-push. Jadi mengetahui proses pushnya itu nanti seperti apa. Sistem print line jadi masukkan data data seperti stack data lagi kita panggil variabel stack seperti ini. Mungkin bisa kita coba dulu ya untuk karena apakah ini sudah. Nah, ini sudah bisa ya, perulangannya sudah berjalan. Baik, langsung lanjut untuk menampilkan data sebelum dan sesudah proses pop. Baik, kita akan dot print data stack sebelum push. Oh, pop ya teman, bukan push tapi pop. Bisa kita tampilkan bisa kita stack begini.
kita akan langsung lakukan pop atau menghapus datanya. Jadi untuk menghapus datanya bisa dengan begini. Proses pop langsung saja dengan begini. Data pop dengan tag baik step plan bisa ditampilkan ya. Jadi data sebelum, sekarang data sudah di pop. Coba kita run dulu. Ya, kita tampilkan juga ya. Proses pop, angka data. Coba lagi. Jadi ini tadi kita sudah menerapkan konsep yang LIFO, yaitu last in first out. Jadi logikanya adalah kita seperti menumpuk barang. Jadi tumpukannya itu ke atas terus. Lalu untuk mengeluarkannya juga harus dari atas diambil satu-satu seperti itu. Jadi bisa dilihat di data ini, masukkan data angka 10. Jadi kan data yang paling akhir yaitu angka 10. Lalu ketika kita melakukan pop atau menghapus datanya, itu juga data yang paling terakhir yaitu data angka 10. Jadi ini adalah konsep leaf, yaitu first in first out seperti itu. Baik, langsung kita akan lanjut ke soal nomor 2, yaitu struktur data queue dengan metode FIFO. Itu first in dan first out. Baik, langsung saja kita masuk. Ini tadi juga sudah saya import untuk plugin. Begini, kita panggil dulu queue. Baik, untuk datanya kita bisa ambil data ini saja. Untuk ini juga berulang. Kita juga bisa ambil dari yang FIFO sebelumnya. Error karena kita menggunakan nama variabel queue.
Lalu karena ini akan queue, kita bukan push tapi add, kita ganti queue saat ini. Nah, sudah tidak error kan? Kita coba run lagi. Begini sudah. Kita ganti add seperti ini. Sudah berjalan. Untuk berulang lanjut, kita akan melakukan tadi menampilkan proses jadi tadi kita sudah melakukan proses untuk mengisi queue-nya ini. Lalu kita akan coba proses NQ dan DQ ini tadi. Lalu juga menampilkan CQ sebelum dan sesudah proses DQ. Kita bisa akan menampilkan kondisi data sebelum DQ. Kita akan tampilkan di CQ sama dengan kita panggil lagi. Sekarang adalah proses Q. Kita panggil misal integer angka. Ini variabelnya Q. Untuk menghapus atau apa ya, mengambil karena konsep FIFO yaitu first in first out, maka kita menghapusnya adalah data yang paling awal, bukan paling terakhir, karena di sebelumnya yang LIFO ini untuk pop ini kan dihapus data yang paling akhir. Nah, sekarang untuk FIFO ini dia akan menghapus data yang paling awal, jadi digunakanlah pull seperti ini. Ini poll, bukan pull ya, tapi poll. Bisa kita tampilkan angka Q, angka Q, angka Baik, karena sudah ini kita bisa tampilkan setelah DQ.
ini sudah berjalan, kita coba saja. Nah, yang baik ini untuk proses memasukkan data. Lalu ini adalah kondisi data sebelum di 12, 14, 89 dan seterusnya. Ini masuk proses DQ, yaitu yang dihapus adalah angka 12 karena ini konsep first in first out. Nah, lalu ini ditampilkan isi queue setelah di DQ adalah. Nah, baik, saya akan menjelaskan perbedaannya tadi di mana ya untuk konsep queue dan DQ. Oh, mohon maaf, maksudnya konsep LIFO dan FIFO ini. Jadi untuk LIFO yaitu konsep last in first out, seperti yang saya katakan sebelumnya, yang dihapus adalah data yang paling terakhir masuk. Lalu untuk FIFO adalah konsep first in first out, yaitu data yang paling awal masuk yaitu dihapus seperti itu. Lalu di sini juga dijelaskan untuk analisis kompleksitas waktu operasinya. Jadi setahu saya untuk kompleksitas operasi ini tuh ada seperti Big O1, Big O N Quadrat, Big O N log N, dan ada beberapa yang lain. Nah, untuk yang konsep LIFO dan FIFO ini termasuk ke dalam Big O1 ya, karena apa? Ya, ini prosesnya konstan. Jadi apa sih dimaksud konstan itu? Penjelasannya begini, yang dimaksud kompleksitas waktu operasinya itu bukan seberapa lama proses tersebut dijalankan, karena untuk seberapa lama juga tergantung dari perangkat hardware-nya atau dari laptop tersebut sendiri. Jadi itu seperti perbandingan kecepatan sistem dengan banyaknya data yang ada gitu. Jadi untuk LIFO dan FIFO ini tadi dia termasuk ke dalam Big O1 karena dia adalah proses yang terkonstan. Maksudnya ini ketika sistem akan menambah atau menghapus datanya, itu dia tinggal menunjuk saja data tersebut. Jadi tidak ada proses seperti pengolahan data yang seperti dicari dulu atau diurutkan dulu atau yang bagaimana, tidak ada, karena itu termasuk dalam Big O1, itu bisa juga disebut proses yang konstan. Jadi seperti di LIFO ini kan dia ketika menambah itu kan ya tinggal ditambah aja di belakang atau ditambah aja setelah data yang sudah ada ini. Lalu untuk menghapuskan juga seperti itu, kita tinggal ambil aja data yang paling terakhir langsung dihapus seperti itu. Jadi tidak perlu hitung dulu atau mencari dulu, ya udah tinggal menunjuk aja seperti itu. Karena itu termasuk Big O1, yaitu sistem yang konstan, cepat, tidak peduli datanya itu ada ratusan, ribuan atau bagaimana, yaitu tetap cepat. Untuk FIFO ini juga sama, karena misal menambah ya tinggal ditambah aja di belakang. Lalu untuk menghapusnya itu kita tinggal ambil aja yang paling depan seperti itu. Jadi, untuk FIFO ini juga tidak peduli ada
datanya mau ratusan mau ribuan itu dia tetap lancar karena itu tadi tinggal menunjuk bagian awal dan bagian akhirnya saja. Jadi tidak ada pencarian yang seperti apa. Baik, kita akan lanjut ke dalam soal nomor 3, yaitu tentang quicksort. Buatlah program Java yang menurutkan minimal 8 data integer menggunakan metode quicksort. Tampilkan data sebelum dan sesudah diurutkan, serta jelaskan secara singkat cara kerja algoritma quicksort. Baik, jadi quicksort ini digunakan untuk sorting data. Ada juga yang bubble sort, tapi kali ini kita akan menggunakan konsep quicksort. Kita letak di Java. Ini tadi juga filenya sudah saya siapkan. Tulis main class itu string art. Ini baik, kita untuk ini kita bisa cekkan datanya seperti ini saja. Data setting. Kita bisa mengambil dari sini ya. Nah, seperti itu saja untuk inti proses sort. Itu quicksort tadi ya. Di sini akan ditampilkan data awal. Di sini ditampilkan data akhir. Jadi kita akan buat fungsi dulu, atau kita bisa begini dulu saja. Tampilkan data awalnya juga, system.out.print line data sort. Kan data array data array. Oh, ya array. Baik, lanjut kita akan buat fungsi. Kita akan tampilkan juga di sini, yaitu data setelah dia disorting ya, karena di perintahnya tadi untuk menunjukkan atau tampilkan data sebelum dan sesudah diurutkan ya, begitu. Untuk quicksort kita akan buat dua fungsi.
itu pertama untuk mengambil datanya, dan kedua untuk proses inti sortingnya gitu. Bentar. Kita pakai nanti parameternya apa aja, yaitu integer, data, dia punya integer ya harus berupa array kan ya, lalu integer dapat max seperti ini aja ya. Lalu di sini akan ada kondisi kurang dari, maka dia akan share hasil nanti akan yang pakai nanti adalah max yang diambil dari parameter. Kita akan membangun secara rekursif yang adalah R, lalu satu dan max. Quick sort untuk list ya min 1. Kita buat lagi fungsinya, yaitu partisi static partisi yang dia akan menerima lalu integer adalah fungsi utama, ya akan dicek. Jadi untuk quicksort ini akan ada yang namanya pivot atau data utama sebagai penunjuk. Ini kita buat dulu aja ya, karena kalau saya menjelaskan langsung saya juga agak bingung. Kita akan coba buat dulu. Untuk pivot ini kita biasanya langsung ambil saja array yang terakhir.
di sini kita akan inisialisasi variabel satu. Langsung saja di sini perlu untuk mengecek file J J J. Oke, ya. Baik, sekarang akan mengupdate akan mengecek array 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 J itu kurang dari pivot, itu pivot yang kita otomatis akan dipisah, bisa seperti ini. Jangan times dengan array 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 nanti akan diisi dengan array J, dan untuk array dia bakal diisi dan di switch ya, dibalik. Plus baik, kalau ini sudah langsung kita bisa cek karena kita akan juga melakukan switching ya di plus itu kan bagian paling penting array biar kenapa oh nggak bisa return soalnya
titik party. Eh, kita beri sort, lalu ada input, ada dari length to ini sudah berhasil. Berarti kalau sebelum di sort dan data saya ganti data akhir sudah di sort. Untuk yang sort ini sudah jadi saya akan jelaskan sebenarnya bagaimana ya untuk caranya atau alurnya. Jadi yang pertama ini kita punya dua fungsi di luar main class ya ini. Jadi fungsi ini tuh digunakan untuk fungsi yang utama yaitu fungsi partition tadi. Nah, jadi fungsi quicksort yang di sini digunakan untuk memecah datanya dahulu. Jadi untuk yang pertama kita akan ada pengecekan apakah data ini yang diberikan di sini yaitu 0 itu lebih kecil daripada data maksimalnya itu array length, data panjang array itu jumlah data. Nah, lalu kalau ini tadi kondisi yaitu true atau masuk, maka kita akan memanggil fungsi partisi. Nah, fungsi partisi ini adalah fungsi utama untuk switching datanya. Jadi untuk yang pertama ini ada deklarasi pivot. Pivot ini adalah sebagai kunci atau data utama atau data yang menjadi acuan untuk sorting data yang lainnya. Jadi untuk pivot ini kita mengambil angka array yang max. Max ini maksudnya angka array terakhir begitu. Lalu ini adalah inisialisasi. Jadi antara adalah inisialisasi awal. Jadi di sini kita membuat variabel ini adalah min yaitu 0 min 1 karena dia untuk awalnya itu harus di luar indeks array atau min 1. Karena data ini digunakan untuk menjadi titik di sini, yaitu titik bertukarnya angka yang ditukar itu tadi. Jadi di sini ada variabel j.
Dimana jika J ini kurang dari nilai max, maka ini nanti akan dijalankan. Nah, jadi penukaran itu ada di sini. Jika kan ini untuk variabel J ini kan dia berjalan terus ya, dari array indeks 1, 2, 3 berjalan terus. Nah, lalu terdapat kondisi jika array J tadi itu kurang dari pivot, maka dia itu akan di swap angkanya, di switch. Jadi pertama kita akan membahas variabel i dulu. Variabel ini tadi digunakan sebagai titik penanda angka mana akan ditukar. Jadi tadi titiknya sudah di set menggunakan variabel i, baru kita tukar, yaitu array yang dititik oleh variabel i ini tadi ditukar dengan array dengan indeks variabel J tersebut, di mana pertukaran ini dilakukan jika array dengan indeks J ini kurang dari angka pivot, seperti itu. Nah, lalu jika ini tadi sudah berjalan semua sampai akhir, maka ini untuk pivot itu akan di switch ke tempatnya yang sesuai. Jadi ini itu pertama kita membandingkan data dulu dari awal sampai akhir. Nah, jika ada data yang kurang dari pivot, maka dia akan digeser ke kiri, seperti itu. Jadi nanti posisinya pivot itu ada di tengah. Di sebelah kirinya ini adalah angka yang lebih kecil dari pivot, dan di sebelah kanan adalah angka yang lebih besar dari pivot tersebut. Seperti itu. Nah, posisi awal pivot ini kan adalah array yang terakhir ya. Jadi kalau ketika data ini sudah di sorting antara kanan dan kiri, ini tadi kan berdasarkan pivot ini ya. Tapi setelah dicek semua, ini pivot ini masih ada di indeks paling akhir. Jadi kita akan melakukan switching pivot agar dia tepat berada di tengah-tengah. Begitu. Jadi variabel ini tadi dia ditambah 1 karena variabel ini adalah, atau bisa apa ya, variabel ini pasti menduduki tempat tepat sebelum tempatnya pivot ini. Jadi pivot ini pasti berada tepat setelah variabel ini. Karena itu indeksnya yaitu i+1 gitu, agar nanti pivot ini pindah tepat setelah dimana variabel berada, seperti itu. Lalu kita return i+1. Maksudnya i+1 ini apa? i+1 ini adalah posisi pivot yang sudah dipindah ke tengah-tengah. Nah, lalu untuk apa posisi tadi? Yaitu untuk fungsi rekursif yang memanggil. Jadi fungsi rekursif ini kan yang pertama dia masuk ke sini, memanggil partisi. Jadi partisi selesai semua. Nah, dia kembali lagi ke sini untuk menjalankan fungsi rekursif tadi. Nah, di fungsi rekursif ini ada variabel hasil +1, di mana hasil ini adalah dari return i+1, seperti itu. Jadi kan ini tadi datanya sudah ada di kanan dan di kiri, di mana di kanan
lebih besar dari angka pivot dan yang di kiri lebih kecil dari angka pivot. Lalu angka di kanan ini tadi dia itu di quick sort lagi atau di partisi lagi. Kan fungsi rekursif itu yang memanggil dirinya sendiri ya. Jadi quick sort ini tadi masuk ke sini lagi dan angka yang di kanan ini tadi otomatis disorting kembali. Lalu yang kiri itu juga disorting lagi. Jadi intinya datanya dibelah dua antara kanan dan kiri, mereka disorting sendiri-sendiri. Nah, dalam proses sorting salah satu ini, misal proses sorting kanan itu juga dia dibagi dua lagi, jadi ada yang kanan dan ada yang kiri lagi. Setelah dibagi dua, nanti fungsi rekursif ini akan jalan terus sampai dimana kondisi sampai jalan di kondisi ini ya. Oh, jadi sampai ketika kita mengambil quick sort ini dan kondisi ini tidak terpenuhi, maka fungsi rekursif ini sudah tidak berjalan. Jadi kan datanya ini dibagi dua terus menerus ya. Nah, otomatis ini nanti nilai konstanta dari min dan max ini otomatis sama, bukan kurang dari. Nah, jadi fungsi di dalamnya ini kan cuma dijalankan ketika value dari konstanta yang min ini kurang dari konstanta max. Tapi ketika data tersebut dibagi dua terus menerus sampai akhirnya habis, yaitu akan sama-sama jadi 1 dan 1, di mana kondisi itu tidak terpenuhi. Min dan max ini, min kurang dari max itu tidak terpenuhi sehingga berhenti di situ fungsi rekursif dan akhirnya menjadi data yang berhasil disorting seperti 8, 9, 10, 12 digambar 4, 5, 8, 9, dan 10. Mungkin seperti itu untuk penjelasan dari LIFO, FIFO, dan juga sorting. Mungkin banyak dari saya yang adanya kesalahan kata atau sesuatu yang salah perlu dikoreksi. Mungkin cukup begini saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.